Halo teman-teman di PMI TV Garut. Hari ini kita akan membahas pertanyaan masyarakat tentang donor darah itu gratis. Tapi kenapa pas begitu kita butuh darah harus bayar? Apakah PMI jual darah? Kita tanya langsung ke narasumber kita ya. Kebetulan kita hari ini mendatangkan narasumber yang sangat luar biasa. Beliau adalah Pak Iwan. Pak Iwan ini menjabat sebagai sekretaris di PMI Kabupaten Garut. Yuk kita langsung kenalan aja sama Pak Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemanusiaan untuk semuanya. Perkenalkan, nama saya Iwan Riswandi. Saya di PMI sebagai sekretaris PMI Kabupaten Garut periode 2017-2022. Jadi gini Pak, di masyarakat itu menyebar tentang stigma seperti kenapa sih kita itu donor darah itu gratis, tapi kenapa pas begitu kita butuh kok bayar? Itu sebenarnya buat apa aja sih? Kita langsung aja ke pembahasannya ya. Nah, jadi itu beberapa pertanyaan yang sering dilontarkan oleh masyarakat terkait dengan jual beli darah. Sebetulnya sih kita sudah menginformasikan ke semua masyarakat, baik melalui media sosial, kemudian media berita, bahwasannya PMI itu sebetulnya membantu daripada pemerintah sebagai mitra. Artinya PMI itu adalah organisasi yang secara langsung ditunjuk oleh pemerintah untuk melaksanakan tugas-tugas dari pemerintah terkait dengan pelayanan kesehatan, diutamakan di bidang donor darah. Nah, ini pertanyaan yang sangat menarik, juga sekaligus untuk membuka wawasan Kang Helga. Jadi pada dasarnya darah itu sebetulnya tidak gratis sebetulnya. Tidak gratis. Cuman statement dari masyarakat itu darah yang diambil gratis, tapi kenapa kita bayar? Nah, sebetulnya darah yang kita ambil dari masyarakat itu sebetulnya tidak gratis juga sih, Kang. Karena ada beberapa mungkin masyarakat yang tidak tahu, mungkin cuman ngambil darah, bawa, kemudian ke PMI kan PMI jual. Tidak seperti itu prosesnya. Tapi ketika pengambilan darah itu kita juga memerlukan tenaga yang berkualitas. Artinya mereka yang mengambil darah itu tidak hanya orang-orang yang bukan ahli, melainkan mereka adalah orang-orang yang ahli di bidangnya. Mereka adalah lulusan-lulusan kesehatan, juga memiliki izin atau register praktek mereka. Artinya secara SDM mereka juga tidak gratis. Mereka juga diberikan jasa, transport, jasa, karena kita menghitungnya profesi ya Kang Yoga ya. Jadi sama-sama saling membutuhkan, sama-sama saling membantu. Tetapi perlu diketahui juga ketika darah yang diambil dari masyarakat itu kita olah dengan baik. Ada beberapa pengujian sehingga darah itu aman buat ditransfusikan. Tidak semata-mata darah yang diambil kemudian ditransfusikan langsung baik, tidak seperti itu. Harus melalui mekanisme uji kelayakan darah yang benar-benar sangat kooperatif lah. Dari mulai pengambilan harus sterilisasi, kemudian darah kemudian diolah harus benar-benar diolahnya steril juga. Karena darah yang diolah itu kita periksa secara berkala dengan parameter anti virus atau parameter yang biasa kita gunakan untuk mengecek apakah darah ini sehat, apakah darah ini terbebas dari HIV, apakah darah ini terbebas dari sipilis dan lain sebagainya. Dan itu mungkin masyarakat juga tahu, itu biayanya kalau misalkan di luar PMI. Di luar lumayan itu mahal. Lumayan ya Kang ya. Nah seperti itu. Jadi sebetulnya PMI tidak membebankan ke masyarakat, tapi lebih kepada mengganti biaya
pengolahan darahnya saja, dari mulai pengambilan sampai proses yang siap ditransfusikan, seperti itu. Oh iya, berarti yang donor itu teman-teman, kita selain donor darah, selain sehat, kita juga bisa mengecek kesehatan gratis istilahnya. Jadi kita tahu, ini kan dicek 4 parameter ya, Pak. Ya. HIV, hepatitis B, C, sama sifilis. Nah, yang rajin donor darah, yang sering diterima, berarti dia sehat. Soalnya setiap 2 bulan sekali secara berkala dia dicek gitu kan. Nah, gitu benar ya Kak? Ya, betul sekali. Jadi mereka yang donor itu sebetulnya sehat karena kita lakukan proses pengecekan kesehatannya juga menggunakan alat yang tidak standar. Artinya kita alatnya yang lebih tinggi lah. Kita pakai Lebih CLIA bagus. sekarang, lebih bagus. Pakai CLIA, secara uji klinis laboratorium, CLIA itu jenis tipe yang lebih keakuratannya hampir 99% lah. Oh gitu. Jadi sangat akurat sekali. Iya. Artinya kita memberikan pelayanan ke masyarakat itu benar-benar maksimal, benar-benar pingin kualitas darah yang kita berikan untuk pasien ditransfusi itu sehat betul-betul. Iya. Terjamin sehat. Terjamin kesehatannya. Oke. Jadi itu harganya itu berapa sih Pak? Per Kalau satu labu itu? Untuk harga per labu itu sudah dibanderol se-Indonesia harganya sama karena itu peraturan dari Menteri Kesehatan. Oh iya. Harganya di 360.000 sebagai biaya pengganti pengolahan darah. Biaya pengganti pengolahan yang tadi saya cantumkan. Benar. Buat pemeriksaan kesehatan, terus antibakteri dan lain sebagainya. Di samping itu juga kan kita memberikan pelayanan-pelayanan yang insya Allah secara peraturan kita disesuaikan dengan peraturan yang diinginkan oleh Kemenkes seperti itu. Oh iya. Nah sekarang kan pertanyaan-pertanyaan yang ada di masyarakat itu sudah terjawab ya kan. Jadi PMI itu bukan seolah-olah bukan jual darah, bukan. Darah itu gratis. Nggak ada itu. Darah dijual itu namanya dosa juga. Dosa ya, juga. Bukan dijual. Iya. Terus setidaknya dengan donor darah kita bisa mengecek kesehatan gratis dan setiap darah yang didonorkan pasti melalui pengujian 4 parameter seperti HBsAg, HCV, sifilis dan HIV ya. Terus kalau misalkan ada yang dari pendonor itu ada yang reaktif ya Pak, itu biasanya dikasih tahu ya kan, dihubungi kepada pendonor yang bersangkutan, bagus tidaknya gitu. Jadi gimana? Udah pada ngerti ya kan? Ya betul sekali. Jadi ketika ada pendonor yang reaktif, itu hasil uji laboratoriumnya itu kita nanti sampaikan kepada orang yang bersangkutan. Dikarenakan di PMI juga ada dokter fungsional Kang Helga. Ada ya. Jadi nanti sama dokter PMI-nya dipanggil, kemudian nanti dikasih tahu kalau misalkan si pasien tersebut terdapat salah satu dari empat pengecekan parameter yang tadi itu, salah satunya misalkan kena HIV atau sifilis atau HBsAg, nanti dipanggil dan akan dijelaskan seperti itu. Jadi di PMI juga tidak hanya semata-mata ngambil darah, diuji kemudian disalurkan, tidak seperti itu. Tapi kalau misalkan ada kendala dari proses pengujian, kemudian ada pasien yang emang kena salah satu tadi yang reaktif, itu kita panggil buat diberikan solusi begitu Kak Helga. Jadi PMI itu tidak semata-mata jual darah tidak seperti itu, tapi ada beberapa rangkaian yang dikerjakan oleh PMI supaya kualitas darahnya bagus, kemudian ke pendonornya juga bisa terjamin sehat seperti itu. Iya, jadi itu tuh yang sangat menggelitik yang pertanyaan ini. Misalkan kita lagi kumpul sama teman-temannya, Pak. Di mana nih kerja? Di PMI. Wah, tukang jual darah katanya. Oh, saya jelasin ya kan. Tetap aja mereka dengan yakin ya. Tapi mudah-mudahan setelah ada pencerahan ya dari Pak Iwan ini, teman-teman di rumah bisa lebih mengerti, bisa mendapat wawasan tentang donor darah.
Sehingga tidak ada alasan lagi untuk tidak donor darah. Ya. Iya, betul sekali. Jadi pada dasarnya sama kayak teman-teman saya juga suka bilang begitu. Oh, ini mah darah ngambil gratis, Iya. keluar jual. Iya. Nah, tidak seperti itu saya jelaskan yang tadi, karena kita ada beberapa pengujian. Sebagian sih ada yang menerima, sebagian juga ada yang tidak menerima. Dikarenakan Susah, mungkin ya. karena ini kan ya mungkin wawasan Wawasan itu, memang, kemudian pemahaman yang emang kurang, Iya. atau juga mungkin karena mereka pernah misalkan keluarganya pernah ke sini, kemudian mungkin agak sedikit kurang enak, bisa Iya. juga seperti itulah. Tergantung ya penilaian orang-orang itu, tapi secara umumnya kita PMI Kabupaten Garut akan memberikan pelayanan yang maksimal kepada Yang maksimal, masyarakat, ya. terutama pemenuhan kebutuhan di PMI di Garut. Kabupaten Garut Iya. ya. Karena sekarang sudah mencapai hampir 2000 lebih, dan itu jadi PR buat kita untuk pemenuhan, bahwasannya kita harus bisa memenuhi kebutuhan dari rumah sakit yang ada di PMI Kabupaten Garut. Iya, mudah-mudahan bisa terpenuhi. Walaupun sekarang keadaannya lagi bulan puasa. Ya. Stok ini hampir lagi agak-agak darurat sih. Kritis. Ya. Maka dari itu mudah-mudahan nanti kepada para pendonor yang sukarela mau mendonorkan darahnya Ya. itu bisa, karena kita ada mobil unit. Terima kasih ya. Sama-sama. Udah meluangkan waktunya di sini. Mungkin nanti kedepannya kita ngobrol-ngobrol lagi dengan tema-tema Ya. yang lain lah. Yang ada pertanyaan boleh komen di bawah ya. Semakin kita sadar akan pentingnya donor darah, maka semakin banyak nyawa yang bisa kita tolong. Maka ayo jadilah pahlawan kemanusiaan. Ya. Ya. Terima kasih. Pak Iwan. Sama-sama.